Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan baca risalah yang judulnya Ma Yatamayyaz Bihil Muslim, hal yang membedakan antara seorang muslim dari lainnya, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Dan risalah ini disarah oleh Syekh Muhammad Ibn Sa'in Ruslan, salah satu ulama ahli sunnah di Mesir. Kita mulai dari muqaddimah sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala menciptakan makhluknya untuk, yaitu manusia, untuk mengisahkannya dan supaya manusia beribadah kepadanya. Dan dakwah dan ajaan untuk mengisahkan Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah adalah a'dhamu da'watin, adalah ajaan yang paling penting dan ajaan yang paling mulia. Dan ajaan kepada tauhid dan mengingatkan bahaya kemusyrikan adalah satu materi dakwah yang tidak didahului oleh materi-materi dakwah yang lain. Demikian dakwah para rasul. Maka semua mereka sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah mereka ketika mereka mendakwai kaum mereka dengan tauhid. Demikian juga dakwah Rasul kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat tauhid adalah an-nafy wal itsbat, adalah meniadakan sesembahan yang berhak disembah dan menetapkan ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka tauhid yang intinya adalah an-nafy wal itsbat, negasi akan adanya hak ibadah pada selain Allah dan menegaskan kalau ibadah adalah hak Allah adalah dakwatul mursalin, dakwah para rasul. Dan mengisahkan Allah Ta'ala adalah hak Allah Ta'ala yang wajib diberikan kepada Allah. Maka hak Allah yang wajib ditunaikan hamba adalah hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah kewajiban terbesar. Dan tauhidlah yang menghalangi seorang untuk kekal di neraka. Tauhid itulah yang menghalangi untuk kekal dalam neraka. Siapa yang ada pada dirinya tauhid dan meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, maka dia terlarang dan terjaga dari kekal di neraka. Artinya mungkin masuk neraka, namun tidak akan kekal di neraka. Dan dengan tauhid maka hilanglah berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, dan tercegahlah berbagai macam hukuman di dunia dan di akhirat. Dengan tauhid maka terwujudlah hidayah yang sempurna dan rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Dan semua perkataan dan perbuatan, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi dalam hati, maka itu tergantung, maka diterimanya itu tergantung dengan tauhid, dan sempurna dan tidaknya juga tergantung tauhid.
Demikian juga buah berupa pahala atas amal-amal tadi juga tergantung tauhid. Maka di sini disampaikan faedah dan fungsi tauhid. Amal ibadah baik ucapan ataupun perbuatan itu tidak akan diterima jika orangnya tidak bertauhid. Tidak ada pahalanya jika orangnya tidak bertauhid. Dan tidak sempurna jika dia tidak bertauhid. Maka wabit tauhid, maka dengan tauhid, jika tauhid tersebut sempurna dan sempurna di dalam hati, wa tahaqqaqan kamilan, dan terrealisasi dengan sempurna bil ikhlas tam, dengan memurnikan ibadah secara sempurna hanya kepada Allah, itu akan menyebabkan amal yang sedikit dinilai banyak. Wa tudha'afu al-a'mal wal aqwal, dan amal ibadah berupa perbuatan ataupun ucapan akan dilipat gandakan tanpa hitungan dan tanpa hitungan. Adapun kemusyrikan, maka dia adalah dosa terbesar. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wa huwa akbarul kabair. Dan kemusyrikan adalah dosa besar yang paling besar. Dan Allah haramkan orang musyrik untuk masuk surga. Tempat kembali orang musyrik adalah neraka dan dia kekal selamanya dalam neraka. Dengan sebab kemusyrikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang tersebut halal darahnya dan halal hartanya. Tentu yaitu maksudnya adalah halal hartanya dan darahnya manakala kondisi mengharuskan terjadinya peperangan antara seorang muslim dengan orang-orang musyrik. Dan Allah jadikan kemusyrikan sebagai faktor penghapus semua amal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan sama sekali jika orang musyrik itu meninggal dunia dalam keadaan membawa kemusyrikan dan bahaya-bahaya yang lain yang terdapat dalam kemusyrikan. Dan dakwah tauhid yang mengikuti jalan para nabi intinya adalah nafyun wa itsbat, negasi dan penetapan. Menegasikan adanya hak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan dan menegaskan ibadah hanyalah hak Allah. Menegasikan adanya hak ibadah dari segala makhluk dan menetapkan ibadah itu adalah hak Allah semata tanpa sekutu baginya. Dan bedanya seorang musyrik dan terbedakannya seorang muslim dari orang musyrik itu yatahaqqaq, itu terwujud dari sisi batin, wa yaqa' fil hayati zahiran, dan juga akan terwujud secara lahiriah dalam realita kehidupan. Dan jika seorang muslim itu mengetahui hakikat agama yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaan dan didakwahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sini disampaikan kapan seorang muslim itu terbedakan dari musyrik. Manakala dia mengenal betul Islam yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti akan terbedakanlah, maka akan ada tamayus, maka akan terlihat perbedaan, maka akan dijumpai perbedaan antara muslim dan musyrik. Dan perbedaan antara muslim dengan musyrik itu ada pada dua hal, beliau sampaikan, ada pada dua hal. Yang pertama pada sisi batin, dari sisi akidah dan keyakinan dan apa yang jadi isi hatinya. Dan manakala seorang itu betul-betul mengenal Islam, maka yang kedua, maka muslim itu akan terbedakan dari non-muslim dari sisi zahirnya. Wa wala hadzal makna, dan seputar makna ini terdapat satu risalah, satu buku karya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan buku ini selayaknya untuk diketahui isi kandungannya dan dipahami. Dan hendaknya apa yang jadi kandungan buku ini bisa ditransfer ila waqi, ke dunia realita. Dan seorang muslim hidup di dalamnya
dan bertindak berangkat darinya. Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah jadikan risalah ini dan komentar-komentar yang aku berikan kepada risalah ini yang merupakan komentar-komentar ringkas menjadi rambu-rambu hidayah, menjadi lentera hidayah, sebab keberuntungan dan faktor pendorong terwujudnya kesalehan. Dan Allah Ta'ala lah yang mewujudkan apa yang jadi maksud, wa yahdi sabil, dan dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Wassallallahu ta'ala ala nabiyina Muhammadin wa ala abawaihi, itu Ibrahim wa Ismail wa sa'iril anbiya wal mursalin. Maka semoga Allah berikan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad dan kedua orang tuanya dalam pengertian Ibrahim dan Ismail, serta semua para nabi dan para rasul, keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kata pengantar dari Syekh Muhammad ibn Said Raslan, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berkenan dengan risalah ini karena banyak dari takliq atau komentar dari Syekh Said Raslan itu kurang lebih cuma mengulang apa yang disampaikan oleh penulis, maka yang pokok akan kita baca adalah matannya. Baru ketika ada faedah yang layak dibaca di catatan kaki, kita akan baca catatan kaki. Dan kita masuk pada inti matan risalah Maytamayaz bihi al-muslim anil musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, dan dia adalah zat yang yustadallu ala wujudihi bi bada'i ma lahu minal af'al. Allah adalah zat yang dalil kalau Allah itu ada adalah indahnya apa yang Allah lakukan. Indahnya perbuatan-perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah adalah mencipta. Maka indahnya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indahnya dan teraturnya jagat raya ini adalah dalil Allah itu ada. Tidak mungkin jagat raya ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Maka kita mengetahui kalau Allah itu ada, dan di antara bukti kalau Allah itu ada adalah keteraturan jagat raya dan keindahan alam semesta. Al-munazzah fi dzatihi wa sifatihi anin nadha'ir wal amthal. Dan Allah adalah zat yang zatnya dan sifatnya itu tersucikan dari yang semisal dan yang semisal. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya, dalam zatnya, demikian juga dalam sifatnya. Ansha'al mawjudat fala ya'zubu an ilmihi mithqalun. Allah menciptakan jagat raya, alam semesta, dan tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah meskipun cuma satu mithqal, meskipun sesuatu yang sangat sedikit. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang menciptakan makhluk, dan Allah mengetahui, dan tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Seluruhnya Allah ketahui. Ahmadu subhanahu wa ashkuruhu. Aku memujinya dan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Karena dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan hidayah kepada kita, kepada Islam. Dan dia telah hilangkan dari kita berbagai macam subhat, kerancuan, kesesatan, penyimpangan dan kesesatan. Sehingga kita menerima Islam. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, dan dia tidak memiliki sekutu. Dan ini adalah persaksian orang yang mengisahkannya di setiap pagi dan sore, artinya setiap saat. Dan aku bersaksi bahasanya Sayyid kita, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Dia adalah seorang nabi yang datang kepada kita membawa agama yang lurus. Fartawaina, maka kita mengambil air. Mimma ja'ana bihi, dari ajaran yang beliau datang kepada kita
Dan air tersebut adalah air yang azbin, air yang segar, zulalin yang segar. Maka syariat adalah mata air kehidupan. Syariat adalah mata air kehidupan. Tanpa syariat maka maka manusia bagaikan orang yang hidup tanpa air. Kalau tanpa air orang itu mati, badan itu mati, tanpa syariat hati itu mati. Maka seandainya maka syariat ini dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mata air kehidupan. Dan siapa yang mau mengambilnya, mempelajarinya, maka dia mengambil air yang segar. Yang itu menghilangkan dahaga dan itu memenuhi kebutuhan badan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabi alladhum khairu sahbin wa al wa sallama taslima. Maka ya Allah berikanlah sanjungan-Mu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan para sahabatnya. Yang para sahabat Muhammad adalah sebaik-baik sahabat. Dan keluarga Muhammad yang beriman kepadanya dan beramal saleh adalah sebaik-baik keluarga. Wasallama taslima, semoga Allah memberikan keselamatan. Melimpahkan keselamatan untuknya. Amma ba'du. Faqad talaba minni ba'dul asdiqa, maka ada sejumlah kawan yang meminta kepada aku, dan mereka adalah kawan-kawan yang la tambari mukhalafatuhum, tidak sepatutnya diselisihi permintaannya. Dia meminta kepada aku supaya aku kumpulkan satu karya, satu tulisan yang memuat 4 perkara. Yang 4 perkara tersebut dengannya terbedakanlah seorang muslim dari musyrik. Ya, maka beliau sampaikan ada 4 perkara yang menjadi titik beda antara seorang muslim dengan non-muslim. Antara seorang muslim dengan musyrik. Maka yang pertama beliau sampaikan bahasanya Allah zat yang menciptakan kita, yang memberikan rupa kepada kita, tidaklah membiarkan kita sia-sia tanpa tujuan. Dan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul yang dia membawa kitab dari Tuhan kita, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang taat kepada Rasul dan beriman pada Rasul, maka dia di surga. Dan siapa yang durhaka dan tidak mau beriman, maka dia di neraka. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya telah kami utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul, yaitu Rasul Musa ibn Imran alaihissalam kepada Fir'aun. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, itulah batasan-batasan Allah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Inilah keberuntungan yang besar. Namun siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, dan dia akan tinggal di dalam neraka, dan untuknya siksa yang menghinakan. Maka poin yang pertama berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Ini berkaitan dengan masalah amrun batini, berkaitan dengan masalah batin. Bahasanya seorang muslim berkeyakinan hidup ini ada tujuannya. Hidup ini tidak sia-sia. Itu keyakinan seorang muslim. Yang ini tidak dimiliki oleh orang kafir. Boleh jadi hidup menurut mereka foya-foya, senang-senang, tidak ada tujuannya. Namun seorang muslim punya keyakinan dan pandangan yang berbeda dari orang kafir. Seorang muslim meyakini bahasanya hidup ini tidak sia-sia, ada tujuannya, ada maksudnya. Dan ada manusia yang Allah tugasi untuk menjelaskan maksud tersebut, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus sebagai Rasul untuk kita sekalian. Dan kita meyakini
bahasanya Rasul mentaati Rasul inilah jalan keselamatan, jalan surga. Kemudian yang kedua, bahasanya Allah Subhanahu ma khalaqal khalqa, tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali supaya makhluk dan manusia tersebut menyembah Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Dan tidaklah di ayat di surat Al-Bayyinah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak diberikan kepada yang lain. Din di sini maknanya adalah al-ibadah. Hunafa menjadi orang-orang yang cenderung pada tauhid, menegakkan salat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Ya, meskipun ayat ini surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ditujukan kepada ahli kitab, namun ayat ini juga berlaku kepada kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya ikhlas. Dan ayat ini dalil bahasanya umat terdahulu pun diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Ada syariat salat dan zakat pada umat-umat terdahulu. Fal masalatu tsaniyah, maka poin yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk kecuali supaya menyembahnya semata dan memurnikan ibadah hanya untuknya. Maka poin yang kedua yang beliau katakan adalah pembeda antara muslim dengan non-muslim juga masalah keyakinan. Keyakinan bahasanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ini beda antara seorang muslim dengan non-muslim. Boleh jadi orang musyrik meyakini bahasanya ibadah hak Allah juga hak selain Allah. Boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka. Adapun keyakinan seorang muslim beda. Ibadah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka intinya adalah tauhid uluhiyah. Maka yang pertama bahasanya hidup itu ada tujuannya, ada maksudnya. Tidak sekedar untuk hidup begitu saja. Itu poin yang pertama. Keyakinan seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ketika kita hidup, ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ana idza takhala asyirku fi ibadatik. Bahasanya jika kemusyrikan itu masuk dan ada dalam ibadah yang Anda kerjakan wahai seorang muslim, batalat, maka ibadah tersebut akan batal dan tidak diterima. Dan semua dosa itu ada harapan untuk dimaafkan kecuali dosa kemusyrikan, yaitu yang dibawa mati. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan sungguh telah kami berikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika engkau melakukan kemusyrikan maka akan hapuslah seluruh amalmu. Amaluk itu maknanya seluruh amal, karena dia mufrad mudhaf, maka yufidul umum, menghasilkan makna umum. La yahbatanna amaluka, maka hapuslah seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi karena tinggal di neraka abadi. Di catatan kaki dikatakan hasyalillah, satu hal yang mustahil. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kemusyrikan, menduakan Allah dengan yang lainnya. Akan tetapi hadza kama tara, sebagaimana Anda lihat, ini statusnya adalah kalimat tahdid, kalimat ancaman. Kalimat ancaman itu bukan bermakna ada probabilitas, ada kemungkinan Rasul itu melakukan kemusyrikan, bukan demikian. Maka jika ancaman semacam itu ya tawajjah, ditujukan kepada makhluk pilihan, kepada Rasulul Haq, kepada Rasulullah, salah satu nama Allah adalah Al-Haq. Fa kaifa biman
dunahu. Maka bagaimanakah dengan manusia yang lain? Maka jika kemusikan itu merasuk dalam satu ibadah, maka batalah ibadah tersebut dan tidak diterima. Dan semua dosa itu masih diharapkan untuk dimaafkan oleh Allah meskipun dibawa mati, kecuali kemusyrikan. Ya, kemudian kembali ke matan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan. Namun yang dimaksudkan, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan adalah dosa kemusyrikan yang dibawa mati. Adapun dosa yang selain dosa kemusyrikan, meskipun dibawa mati ada peluang untuk dimaafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mungkin bagi Allah untuk mengampuni dosa yang di bawah level kemusyrikan, meskipun itu dibawa mati dan belum bertobat sampai mati, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka salah satu makna dolal ya, dalam syariat maknanya adalah kemusyrikan. Salah satu makna dolal, sesat, itu salah satu maknanya kemusyrikan. Maka dolal atau sesat itu satu istilah yang maknanya banyak. Boleh jadi satu hal yang keliru, namun tidak sampai derajat keluar dari Islam. Dan boleh jadi ya, dolal juga bisa disebut dengan dolal, hal yang sampai membatalkan iman. Semacam kemusyrikan. Di surat Al-Maidah Allah katakan, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alil jannah. Maka Allah haramkan surga untuknya. Wa ma'wahu nar, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang yang zalim adalah orang yang musyrik. Kenapa kemusyrikan disebut kezaliman? Karena zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Demikian definisi kezaliman. Dan orang yang melakukan kemusyrikan meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Tempat ibadah adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Maka di sini letak kenapa, dan di sini penjelasan kenapa kemusyrikan adalah kezaliman. Maka kemusyrikan adalah kezaliman dan bahkan kezaliman yang paling besar. Kemudian beliau melebarkan pembahasan dengan membicarakan tentang berbagai macam bentuk kemusyrikan. Maka min nau'i hadza syirki, maka di antara bentuk kemusyrikan adalah seorang yang berkeyakinan bahasanya selain Allah, boleh jadi itu adalah benda langit, manusia biasa atau nabi, manusia yang saleh, dukun, tukang sihir, tumbuh-tumbuhan, pohon ini dan itu, ya, boleh jadi pohon beringin atau yang lain, hayawan atau hewan-hewan tertentu, atau yang lainnya diyakini anau yaqdir bidzatihi ala jalbi manfaatin. Diyakini bahasanya benda-benda tadi itu secara zatnya memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat. Memberikan manfaat kepada siapa saja yang berdoa meminta kepadanya. Istaghosa bihi, berdoa meminta kepadanya. Maka ada istilah doa dan ada istilah istighosah. Dan istighosah adalah bagian dari doa. Maka doa itu adalah permohonan, dan dia maknanya macam-macam. Sedangkan istighosah itu adalah permohonan orang yang susah supaya susahnya hilang. Maka boleh jadi orang sehat dia berdoa, dan ada orang yang sakit berdoa. Orang yang sakit berdoa agar sakitnya hilang, itu namanya istighosah. Adapun jika orang sehat berdoa, maka tidak disebut istighosah, namun disebut doa. Adapun orang yang sakit dan dia berdoa agar sakitnya hilang, maka perbuatannya ini adalah doa dan istighosah. Atau makhluk-makhluk tadi diyakini bisa mencegah bahaya.
bisa mencegah meletusnya gunung, datangnya badai dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Mayaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha." Rahmat yang Allah bukakan, maka tidak ada yang bisa menahan. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah dampak rahmat, yaitu nikmat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan nikmat, maka tidak ada yang bisa menahan. Dan jika Allah itu mencegah nikmat, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa melepas dan memberikannya. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, dan jika Allah menimpakan kejelekan kepadamu, musibah kepadamu, fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan, musibah dan kesusahan kecuali Dia. Wa ayyuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah nikmat. Fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa mencegah karunia Allah, yaitu nikmat yang Allah berikan. Maka karena demikianlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sifat ini maka wajib atas setiap orang untuk tidak istighosah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak minta tolong dalam perkara yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak berdoa secara umum kecuali hanya kepada-Nya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tidaklah menimpa kami ila ma kataballahu lana, kecuali yang Allah takdirkan untuk kami. Dialah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dan Allah Ta'ala muwabbikhan, mencela ahli kitab yang istighosah, berdoa kepada Isa dan Uzair. Maka tatkala Allah berdoa kepada Isa dan Uzair, tatkala Allah turunkan kepada mereka al-qahd, kemarau, walju dan kelaparan. Maka kul katakanlah, ud'u panggillah, alladzi za'antum min dunihi, sesembahan-sesembahan yang kalian kira adalah sesembahan-sesembahan selain Allah. Panggillah Uzair, panggillah Isa, fala yamlikuna kashfad duri ankum wala tahwila. Maka mereka yang kalian sembah-sembah tersebut tidak bisa menghilangkan kesusahan dari kalian, tidak pula bisa memindah kesusahan tersebut. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Bahkan yang kalian sembah-sembah Isa dan Uzair dan yang lainnya yang merupakan orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang mencari wasilah, ya, mencari usaha, melakukan usaha untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhum aqrab, mereka berlomba siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Karena sungguh siksa Allah adalah siksa yang sangat menakutkan. Demikian jika Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah inna ma'ana basyarun mithlukum. Katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia semisal kalian. Ya, sebenarnya jika tidak ada kata-kata mithlukum, itu sudah cukup. Innama ana basyarun, aku hanya manusia, itu sudah cukup. Namun Allah perintahkan untuk lebih ditegaskan lagi. Aku adalah manusia mithlukum, sama persis dengan kalian. Kalian lapar, aku lapar, kalian haus, aku pun haus. Ya, sakit, mati, ya, mati. Tidak ada bedanya. Cuma ada satu perbedaan. Yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Yang tidak didapatkan oleh manusia biasa. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Maka siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan perjumpaan yang menyenangkan, falya'mal amalan salihah, maka adalah dia melakukan amal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah, ya, dia tidak menduakan Allah dengan yang lainnya saat dia beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perjumpaan dengan Allah yang dimaksudkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 ini adalah perjumpaan yang bersifat khusus. Ya, maka perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada perjumpaan yang bersifat umum dan ada perjumpaan yang bersifat khusus. Perjumpaan yang bersifat umum syaratnya cuma satu, mati. Nah, siapa yang mati, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kumpul di mahsyar dan semua orang akan kumpul di mahsyar. Semua yang kumpul di mahsyar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjumpaan dengan Allah dalam pengertian yang umum. Kemudian ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sempit, yaitu berjumpa dan menghadap Allah, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan Allah merahmatinya. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya itu dengan perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang bersifat khusus, maka hendaklah dia melakukan amal saleh dan hendaklah dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain di surat Al-A'raf, katakanlah aku tidaklah memiliki untuk diriku sendiri manfaat, tidak pula bahaya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah takdirkan dan Allah inginkan. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, maka tentu ada dua bukti. Lastakthartu minal khair, niscaya aku bisa memperbanyak kebaikan yaitu nikmat. Wa mamasannya su, dan aku tidak tertimpa kejelekan yaitu musibah. Maka jika ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, maka pengakuannya itu benar manakala ada dua hal ini. Jika orang itu tahu hal yang gaib, tahu masa depan, maka dia akan terhindar dari musibah. Karena dia tahu, kalau saya pergi dapat musibah, maka dia tidak pergi. Dan orang itu akan bisa memperbanyak nikmat. Nah, yang ini kalau dijalankan bisnis ini pasti menguntungkan. Dan dia tahu masa depan. Maka dia hanya bisnis yang menguntungkan. Dia tidak akan bisnis yang bikin bangkrut, bikin pailit. Maka Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan, aku tidak tahu masa depan. Aku tidak mau tahu hal yang gaib. Seandainya aku tahu hal yang gaib, aku akan bisa memperbanyak kebaikan. Ternyata tidak. Nabi bermaksud untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, malah yang terjadi perang Badar. Malah bertemu dengan pasukan bersenjata lengkap. Padahal maksud awalnya mau menginginkan kebaikan, menginginkan nikmat. Menghadang kafilah dagang, kemudian karena mereka adalah orang yang posisinya tidak dalam posisi damai dengan Nabi, maka Nabi akan menyita barang dagangan mereka. Namun malah yang terjadi berjumpa dengan pasukan perang. Dan aku tidak akan tertimpa kejelekan. Seandainya tahu, kalau Nabi itu tahu kalau keluar ke Uhud itu bikin gigi beliau patah, beliau tentu akan ngotot bertahan di dalam kota Madinah. Namun ternyata Nabi pun tertimpa kejelekan. Di poin yang pertama, kebaikan atau nikmat hilang. Yang diinginkan ternyata tidak didapatkan. Kemudian kejelekan yang harusnya dihindari malah terjadi. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidaklah aku kecuali orang yang memberikan kabar yang menakut-nakuti dan kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman. Dan di antara bentuk kemusyrikan adalah tawakal, salat dan bernadar, menyembelih binatang atau bahasa kita sesaji untuk selain Allah Ta'ala. Maka ketika hati itu bertawakal kepada selain Allah secara total, totalitas hati itu tergantung pada selain Allah, maka ini kemusyrikan. Ada orang itu sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu adalah kemusyrikan. Maka apa beda yang sholat yang statusnya musyrik dan sholat yang statusnya adalah riya,
tentu riya adalah syirkun asghar. Ya. Bedanya kalau orang itu sholat dan status sholatnya adalah syirkun asghar, riya, dia adalah orang yang sholat ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sholat yang statusnya riya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholatnya dia ingin agar Allah ridha kepadanya. Namun di sisi yang lain dia juga punya niat, dia punya ingin agar orang itu memuji-muji dia, menyanjung-nyanjung dia, mengatakan dia top, hebat. Hebat sebagai apa? Sebagai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sholat untuk supaya senangnya istrinya, supaya istrinya itu puas, ridho, maka dia musyrik. Dia musyrik. Maka karena istrinya ngomel terus, karena tidak sholat-sholat, akhirnya dia sholat. Apa maksud dia sholat? Membuat senang dan gak ngomel-ngomel, gak marah-marah istrinya. Apa yang terjadi? Musyrik. Musyrik. Karena dia sholat untuk mendatangkan ridha istrinya. Itu syirkun akbar, bukan riya, bukan syirkun asghar. Kalau sholat yang merupakan syirkun asghar, dia maksud hatinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang top dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka salat untuk selain Allah syirkun akbar. Demikian juga bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernadar kepada kuburan. Dia datang kepada penghuni kubur. Boleh jadi dia minta-minta. Ya, wahai Syekh, ya, penghuni kubur, beri aku momongan. Ya, Mbah Wali, beri aku momongan. Ya. Dan ini sudah musyrik. Musyriknya dalam bentuk doa. Kemudian dia mengatakan, jika engkau beri aku momongan, maka kamu akan saya akan kasih duit 5 juta. Ini nadar. Yang statusnya syirkun akbar. Kalau kalimat yang pertama itu juga syirik. Syiriknya bentuknya doa dan minta-minta kepada selain Allah. Mbah Wali beri aku momongan. Ini syirkun akbar. Kemudian jika engkau beri aku momongan, Mbah Wali, nah, aku akan datang kemari dan akan aku berikan untukmu duit sekian juta. Demikian juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dari syirkun akbar. Dalil tawakal, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakallah hanya kepadanya. Di ayat yang lain, wa tawakkal alal hayy. Bertawakallah kepada zat yang hidup, alladzi la yamutu, yang tidak mati. Masih dari tawakal, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Kemudian dalil masalah menyembelih, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, yaitu darah yang memancar. Adapun darah yang tidak memancar maka halal. Darah yang ada di limpa, darah yang ada di jantung halal karena dia tidak memancar. Tapi darah yang haram adalah darah yang muncrat, darah yang memancar. Walahmul khinzir, dan daging babi, dan yang dimaksudkan adalah babi itu seluruhnya, jeruannya dan yang lainnya, tulang-tulangnya termasuk di dalamnya. Di
disebut daging karena daging inilah yang pokok dicari. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan wa ma uhilla, dan apa yang disembelih li ghairillah dan disebut nama selain Allah bi saat menyembelihnya. Uhilla diambil dari kata-kata ihlal, sama dengan akar kata hilal. Hilal, ihlal itu maknanya raf'us saut, maknanya teriakan. Hilal disebut hilal karena orang Arab masa silam ketika mereka melihat hilal kemudian teriak-teriak. Wih, Ramadan tiba, hilal Ramadan tiba, muncul, teriak-teriak. Nah, menyembelih itu disebut uhilla li ghairillah. Ya, uhilla li ghairillah karena ketika menyembelih ada yang diucapkan, ada yang disuarakan, yang ini suara ini terdengar oleh minimal samping di dekat orang yang menyembelih. Maka di antara yang Allah haramkan untuk dimakan adalah binatang yang ketika menyembelih menyebut nama selain Allah. Meskipun adalah nama Muhammad. Dengan nama Muhammad kemudian dia menyembelih. Dengan nama Jibril. Jika dengan nama Muhammad dan Jibril saja haram, apalagi dengan nama Nyi Nyoro Kidul, tentu lebih-lebih lagi. Demikian juga jika nama selain Allah ditambahkan pada nama Allah. Dengan nama Allah dan Muhammad, itu haram dimakan. Dengan nama Allah dan Jibril, itu haram dimakan. Karena tidak boleh saat menyembelih kecuali hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa madzubiha 'ala nusuk. Dan binatang yang disembelih untuk berhala meskipun bacanya bismillah. Maka kalau yang pertama wa ma uhilla li ghairillah, ini berkaitan dengan masalah penyebutan. Sedangkan wa madzubiha 'ala nusuk ini berkaitan dengan maksud. Maksudnya ini untuk membuat senang jin tertentu. Maka meskipun kumat kamit mulutnya bismillah, bismillah, maka itu haram dimakan. Demikian juga dalil salat itu hanya boleh untuk Allah dan menyembelih itu hanya boleh untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang salat untuk makhluk, dia musyrik. Wanhar, dan sembelihlah binatang hanya untuk Tuhanmu. Demikian juga firman Allah Ta'ala, katakanlah bahasanya salatku, kemudian nusuki, sembelihanku, yaitu sembelihan yang dimaksudkan menyembelihnya, menggorok, mengeluarkan darah itu adalah untuk menyenangkan makhluk-makhluk tertentu, menyenangkan pihak tertentu, maka itu hanya boleh untuk Allah. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan menyembelih yang merupakan kemusyrikan jika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan mengeluarkan darah, bukan dagingnya. Kegiatan memancarkan darah. Boleh jadi dagingnya itu dimakan oleh yang beli. Menyembelih yang merupakan kemusyrikan itu adalah kegiatan goroknya. Meskipun dagingnya ternyata malah dimakan oleh orang yang nyembelih, bukan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ngasih sesaji gorok ayam tertentu, ayam cemani misalnya, di pohon tertentu untuk penghuni pohon tersebut, ya gorok. Keluarnya darah ini dia yakini menyenangkan yang borok pohon, yang menjadi penghuni pohon. Ayamnya dia bawa ke rumah, dia masak, dia makan. Maka ini adalah kemusyrikan. Karena menyembelih hewan yang merupakan kemusyrikan adalah kegiatan gorok lehernya, leher binatang tersebut, mengeluarkan darahnya, iroqatud dam, memancarkan darahnya, itu yang letak kemusyrikannya di situ. Ini dan gorok, ini leher ayam, dan dia keyakinan ini satu hal yang menyenangkan penghuni pohon ini. Tidak disyaratkan
kemudian dagingnya juga untuk si penghuni pohon tersebut. Seandainya cuma digorok saja kemudian dibawa pulang, itu adalah kemusyrikan. Kemudian wa min nau'i hadzal syirki, di antara bentuk kemusyrikan adalah meyakini halalnya apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa i'tiqadu dzalika, dan meyakininya. Maka ini berkaitan dengan keyakinan. Maka jika ada orang yang jadi vegetarian karena mengimani perkataan sejumlah orang, bahasanya nyembelih sapi, menyembelih kambing itu satu hal yang jelek, meskipun untuk dimakan oleh manusia. Dia meyakini haramnya dan jeleknya dan buruknya makan daging ayam, kambing dan seterusnya. Maka ini adalah kemusyrikan. Namun yang jadi pokok masalah wa'tiqadu dzalika, ini yang patut digarisbawahi, dan meyakini hal tersebut. Adapun semata-mata tidak pernah makan daging ayam karena dia alergi daging ayam, maka tidak masalah. Namun dia kenapa tidak pernah makan daging ayam? Ya, karena beranggapan ini adalah menyembelih ayam adalah sebuah penyiksaan dan satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Maka ini adalah kekufuran. Maka ini adalah kemusyrikan. Maka dia sekutukan, maka dia telah angkat manusia yang mengatakan ini adalah satu hal yang jelek. Boleh jadi itu adalah orang barat A atau B, tokoh vegetarian. Dia telah jadikan sebagai saingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan ahli ibadah mereka dan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah, yaitu dengan mentaatinya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Demikian juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sembahan selain Allah, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah sesembahan yang esa. La ilaha illahu, yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha suci Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Dan tentang makna ayat ini, maka seorang sahabat Nabi yang dulunya mantan Nasrani, Adi bin Hatim, dan ayah dari Adi ini adalah Hatim At-Ta'i, dan dia adalah manusia yang paling dermawan di masa jahiliyah. Sehingga yudrab lahu mathal, sehingga jadi contoh. Ketika ada orang yang demikian dermawan, maka akan dikomentari orang ini demikian dermawan sebagaimana Hatim At-Ta'i. Maka kabilahnya adalah kabilah Ta'i. Adi ini kabilahnya kabilah Ta'i. Salah satu nama kabilah dan kabilah namanya Ta'i. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka orang-orang Nasrani tidak menyembah pendetanya. Karena ketika itu Adi beranggapan bahasanya menyembah pendeta artinya bersujud kepada selain Allah, kepada pendeta. Maka Nabi luruskan bahasanya ibadah kepada manusia tidak mesti hanya dalam bentuk semacam itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bukankah jika pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka taat, dan jika pendeta ini mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka juga mentaatinya. Maka Adi mengatakan betul. Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah ibadahnya orang-orang Nasrani kepada pendetanya. Diriwayatkanlah Tirmidzi dari Adi bin Hatim, dinilai hasan oleh Al-Albani. Yang dimaksud dengan ahbar adalah ulama. Yang dimaksud dengan ruhban adalah ubad, ahli ibadah. Maka mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bentuknya mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak meyakini kalau pendeta-pendeta tadi adalah Rabb yang menciptakan jagat raya, mengatur jagat raya. Tidak, mereka tidak meyakininya. Bal yaquluna, bahkan mereka mengatakan pencipta kami dan pencipta mereka adalah Allah.
Pencipta pendeta dan pencipta kami adalah Allah. Akan tapi di mana mereka mempertuhankan ulamanya? Di mana letak mereka mempertuhankan ulamanya? Akan tetapi mereka orang-orang Nasrani mentaati pendetanya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan maka Allah tetapkan ketaatan semacam ini adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang taat kepada seorang manusia, boleh jadi ulama, boleh jadi ahli ibadah atau yang lain, untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan perhatikan wa taqada biqalbi, dan dia meyakini dalam hatinya ini tuh halal meskipun Allah haramkan, ini haram meskipun Allah halalkan, maka dia telah menjadikan manusia tersebut sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka dia seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Contoh taat yang merupakan kemusyrikan. Contohnya adalah ada sejumlah orang-orang musyrik yang melontarkan subhat, melontarkan kata-kata yang membuat keraguan. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, bangkai itu siapa yang membunuhnya? Maka jawabannya adalah Allah. Kemudian mereka untuk menghalalkan bangkai, orang musyrik kemudian mengatakan, kaifa taj'alu qatlaka anta wa ashabaka halalan wa qatallahi haraman. Wahai Muhammad, kamu ini aneh. Kenapa binatang yang mati itu gara-gara ulah tanganmu atau teman-temanmu, binatang yang mati dengan ulah tanganmu dan teman-temanmu, maksudnya disembelih, itu halal. Non binatang yang mati karena perbuatan Allah kok malah haram. Ya, maka di antara keyakinan orang musyrik jahiliyah halalnya bangkai. Dan tentu sebagaimana kita ketahui, bangkai sebagaimana ayat yang tadi telah kita baca, bangkai haram dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrik melontarkan subhat, melontarkan kata-kata untuk membuat ragu-ragu. Bangkai itu mati karena ulah siapa? Mati dengan sebab perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Nah kalau binatang itu disembelih, mati dengan perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Mana yang lebih mulia? Perbuatan Allah, perbuatan manusia. Kenapa perbuatan manusia itu halal, perbuatan Allah kok haram? Fanazalallahu qaulahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah kalian memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Tidak disebutkan nama Allah padanya itu boleh jadi diam. Dan boleh jadi disebutkan nama, namun bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna la fisqun, karena memakannya adalah satu kefasikan. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan, layuhuna ila awliyaihim, memberikan bisikan kepada para kekasihnya. Liujadilukum, untuk mendebat kalian. Apa itu wahyu setan yang tadi kita ceritakan? Bangkai itu mati dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Hewan disembelih mati karena perbuatan apa? Perbuatan manusia. Mana yang lebih mulia? Perbuatan Allah, perbuatan manusia. Dari wahyu syaitan. Ucapan dan kalimat-kalimat tadi, itu kata Allah adalah wahyu syaitan. Maka semua kalimat-kalimat yang tujuannya adalah untuk meragukan syariat, maka dia adalah wahyu syaitan. Semua kalimat-kalimat yang dikarang oleh orang untuk kemudian menolak syariat, maka dari manakah orang tersebut dapat inspirasi kalimat-kalimat tadi? Dari syaitan. Maka itu adalah wahyu syaitan. Maka ada seorang wanita yang diperintahkan untuk tutup aurat, untuk berjilbab. Saya mau menjilbabi hati saya dulu. Maka ini ada wahyu syaitan. Dari mana orang itu dapat inspirasi semacam? Dari syaitan. Setan yang ngasih inspirasi. Lijatilukum, setan memberikan inspirasi kepada
para pengikutnya untuk mendebat kalian dalam rangka menolak syariat, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian taati ucapan orang musyrik tersebut tentang masalah bangkai, maka innakum la musyrikun, kalian jadi orang musyrik. Karena berarti memberikan hak halal dan haram kepada manusia. Dalam hal ini adalah orang-orang musyrik. Ya, maka kita lihat bahasanya wahyu syaitan berkenaan dengan masalah penolakan terhadap syariat adalah otak-atik akal untuk menentang syariat. Masnya tegas. Bangkai haram dimakan. Maksud otak-atik lu bangkai kan otak-atiknya pakai akal. Nah, bangkai kan perbuatan Allah. Nah, ini nyembelih kan perbuatan manusia. Lu kok malah perbuatan Allah haram, perbuatan manusia kok halal. Kemudian di antara bentuk kemusyrikan adalah i'tikaf di dekat kubur yang terkenal sebagai seorang nabi atau sahabat atau wali. Kemudian mengadakan perjalanan untuk mengunjunginya. Li'anna nasa, karena manusia mengenal orang tersebut sebagai orang yang saleh, mengenal keberkahannya dan berdoa kepadanya. Lalu mereka pun i'tikaf di dekat kuburnya dan mereka bermaksud untuk seperti itu. Bahkan boleh jadi bersusah payah untuk itu. Fataratan, maka terkadang kemudian mereka meminta kepadanya. Terkadang mereka meminta kepada Allah di dekat kubur. Dan terkadang mereka sholat dan berdoa kepada Allah di samping kubur. Ya, maka berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan, maka ini perlu dirinci. Iktikaf di samping kubur itu perlu dirinci. Jika maksud dia dengan iktikaf di samping kubur dengan semedi, nenepi atau semacam itu namanya untuk mendekatkan diri kepada sahibul qabr, maka ini adalah kemusyrikan. Nah, jika seorang iktikaf di dekat kubur dengan maksud untuk tambah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini bid'ah dan bukan kemusyrikan. Ini bid'ah dan bukan kemusyrikan. Bedakan dua hal ini. Kemudian syaddu rihal ila ziyaratiha, orang bersafar untuk ziarah kubur wali. Maka itu masalah fikih. Ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Dan ulama berselisih pendapat. Tentang akan hukum bersengaja safar untuk mendatangi satu kuburan tertentu. Ini masalah fikih, diperselisihkan ulama. Bukan satu hal yang disepakati oleh ulama kalau itu hal yang terlarang. Namun ulama berselisih pendapat tentangnya. Mayoritas para ulama melarangnya. Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Kemudian fataratan yas'alunahu, tentang berdoa dan kubur, maka terkadang mereka meminta kepada kubur atau penghuni kubur. Maka ini syirkun akbar, kemusyrikan besar. Terkadang mereka berdoa meminta kepada Allah di dekat kubur dengan keyakinan bahasanya doa itu lebih mustajab kalau di samping kubur wali. Maka ini bid'ah dan bukan syirkun akbar. Dia doanya minta kepada Allah. Kalimat doanya apa? Ya Allah, beri aku momongan. Non dia merasa mantap doa di situ. Kenapa? Karena ini samping makam wali. Dia berkeyakinan maka Allah akan lebih menerima doanya. Boleh jadi doa di tempat semacam lebih mustajab daripada di Masjidil Haram. Nah, dalam keyakinannya. Maka ini bid'ah dan bukan kemusyrikan. Dan jika kalimatnya adalah wahai simbah wali, beri aku momongan, maka ini syirkun akbar karena beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Bedakan. Dua hal di atas jangan dicampur aduk, tidak karuan.
Wataratan dan terkadang orang itu kemudian sholat di samping kubur. Maka sholat di samping kubur, jika sholatnya itu untuk untuk kemudian mengharap ridha penghuni kubur, maka itu syirkun akbar. Jika sholatnya adalah tertuju untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan sholat ini kemudian dia berkeyakinan bahwasanya dia akan dapat barokah. Maka sholat di samping kubur di dekat makam, ini sholat yang tidak sah. Namun itu bukan syirkun akbar. Wala makana hadza bat'u syirki, dan dikarenakan tindakan semacam ini beribadah di dekat kubur adalah asal muasal kemusyrikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup rapat-rapat pintu ini. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda saat beliau sakit yang mengantarkan beliau pada kematian, semoga Allah melaknat Yahudi, mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Nabi mengucapkan kalimat ini untuk mengingatkan jeleknya bahaya apa yang mereka lakukan. Aisyah mengatakan, seandainya bukan karena hal ini, tentu kubur Nabi itu akan dinampakkan di tempat umum. Akan tapi Nabi tidak suka ayu takhoda masjidah, kuburnya nanti ramai dijadikan sebagai tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aid. Dan yang dimaksud dengan menjadikan kubur sebagai aid itu mencakup dua pengertian. Yang pertama, bikin perayaan di kubur. Boleh jadi namanya haul atau yang lainnya. Dan yang kedua adalah bolak-balik ke kubur. Bolak-balik ke kubur. Dikit-dikit ke makam, dikit-dikit ke makam, dikit-dikit ke makam. Ini berarti menjadikan makam tadi sebagai aid. Oleh karena itu maka Imam Malik melarang penduduk Madinah untuk berziarah ke makam Nabi, kecuali ketika mereka pulang dari safar. Kemudian pagi ke makam, nanti sore ke makam lagi, pagi ke makam lagi, nanti malam makam lagi, nah bolak-balik. Maka dua-duanya adalah satu hal yang terlarang. Wassallu alayya haitsu kuntum. Hendaklah kalian bersalawat untukku di mana saja kalian berada. Tidak harus untuk bersalawat kepada Nabi harus di samping makam Nabi. Fa inna salatakum tablughuni. Ya, salawat kalian itu akan sampai kepada aku. Kemudian di hadis yang lain Allah melaknat wanita yang melakukan ziarah kubur dan melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan orang-orang yang memberi penerangan di kubur. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dinilai dhaif oleh Al-Albani. Namun kalau dari kontennya maka kalimat yang pertama Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, ini diperselisihkan ulama hukumnya boleh dan tidaknya, apakah haram ataukah makruh ataukah mubah bagi wanita untuk ziarah kubur. Adapun konten yang kedua, larangan untuk menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, maka ini benar terdapat dalam banyak hadis. Kemudian larangan dan memberikan penerangan di kubur boleh jadi lilin, baik lilin kecil ataupun lilin besar, habis dimakamkan. Maka Allah Ta'ala alam para ulama melarangnya. Para ulama melarang hal ini. Dan diantaranya kalau kita cermati, minimal ini buang-buang harta. Buang-buang harta. Kemudian dalam Muwatta' anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, ya Allah janganlah kau jadikan kuburku sebagai sesembahan berhala yang disembah-sembah. Dan dalam Sahih Muslim dari Ali mengatakan Rasulullah SAW pernah mengutusku dengan membawa misi. Misinya, janganlah aku biarkan satupun kubur yang ditinggikan kecuali aku ratakan. Namun di hadis yang lain dijelaskan boleh ditinggikan cuma sekedar satu jengkal dari tanah sekelilingnya.
Dan tidaklah aku biarkan ada patung kecuali aku hancurkan. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka Nabi perintahkan untuk menghilangkan patung, menghilangkan tamasil minas suwar, menghilangkan atau merusak patung, yang boleh jadi patung tersebut adalah mewakili rupanya mayit. Wa timsal as-sakhis al-musrif fawqa qabrihi, demikian juga patung-patung yang ditegakkan di atas kuburnya. Fa inna syirka yahsulu bihada au bihada. Karena sesungguhnya kemusyrikan itu terjadi dengan hal ini, dengan hal itu, patung-patung, demikian juga kubur-kubur yang diagungkan. Dan telah sampai kepada Umar berita ada sekelompok orang yang pergi ke pohon yang dulu Nabi SAW dan membaiat para sahabatnya di bawahnya saat kejadian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Maka Umar pun memerintahkan agar pohon tersebut ditebang. Demikian juga Abu Musa mengirim orang untuk menemui Umar dan melaporkan bahwasanya di daerah Tustar ditemukan ada kubur Nabi Daniel, Nabi Bani Israel, Nabi Daniel atau Daniel. Wa indahu mushafun. Ini tepatnya bukan kubur ya, ditemukan tempat penyimpanan jenazah Nabi Daniel. Wa indahu, dan di dekat mayat Nabi Daniel ini terdapat mushaf. Fi akhbaru ma sayakunu wa fi akhbarul muslimin. Yang buku ini ceritanya isinya macam-macam, lengkap. Berita tentang segala apa yang akan terjadi. Ya, berbagai macam kejadian di akhir zaman. Demikian juga berita tentang kaum muslimin. Dan telah ditemukan di satu kampung. Wa anam, dan bahasa penduduk kampung tersebut, jika mereka kekeringan, ya, hujan lama tidak turun, kasyafu anil qabri, maka mereka buka kubur. Artinya mereka keluarkan jenazah Nabi Daniel, kemudian ditaruh di lapangan atau semacam itu. Famutiru, maka tak lama setelah itu akan turun hujan. Mereka ngalap berkah jenazah Nabi Daniel dengan cara kalau kekeringan keluarkan, nanti akan turun hujan. Pas mau turun hujan ya mayatnya kembali dimasukkan. Tidak kemudian hujan-hujanan. Fa'arsala ilai Umar, maka kemudian Umar mengirim orang memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari supaya dibuatlah galian di siang hari sebanyak 13 lubang. Karena jenazah Nabi Daniel tadi dijumpai di satu rumah, satu bangunan. Tidak dimakamkan. Maka Umar memerintahkan agar dibuat 13 lubang siang hari. Wa yadfinuhu bil-lail. Kemudian di malam hari ketika sudah malam tiba dimakamkan di salah satu dari 13 lubang tadi. Kenapa kok demikian? Siang dibuat 13 kemudian dimakamkan di malam hari di salah satunya yang tentu tidak diketahui mana makamnya. Li'alla ya'rifuhu an-nasu, supaya manusia tidak mengetahuinya dan supaya manusia tidak terfitnah, terjumus dalam kesesatan karenanya. Wattikhatul kubur masajid, dan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah adalah satu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun tidak ada bangunan masjid di kubur itu, cuma orang datang untuk sholat, untuk kemudian baca Quran di tempat itu. Dan dikarenakan jadikan kubur sebagai tempat ibadah, demikian juga membangun bangunan masjid di atasnya adalah satu hal yang haram, maka hal semacam itu tidak ada di masa para sahabat dan tabi'in. Dan Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, itu jenazahnya ada di gua Al-Tidufina fiha, yang beliau dimakamkan di dalamnya. Dan gua tersebut gua yang tersumbat, la ahada yadkhuluha, tidak ada satupun yang memasukinya. Dan tidak ada sahabat Nabi yang kemudian melakukan perjalanan ke kuburnya Nabi Ibrahim ataupun kubur-kubur yang lain.
Maka fi sahihain dilihatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan ziarah kubur, safar yang tujuannya adalah semata-mata untuk ziarah kubur. Nabi katakan tidak boleh mengikat rihal. Rihal jamak dari rahal. Rahal itu pelana unta. Kalau pelana unta diikat artinya mau mengadakan perjalanan jauh. Maka pelana unta tidaklah diikat artinya mengadakan perjalanan jauh dalam rangka beribadah di satu tempat kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini. Oleh karena itu di antara hal yang terlarang adalah safar untuk iktikaf. Safar untuk iktikaf. Ini ada orang yang safar pas akhir Ramadan ke Jakarta. Kenapa? Mau iktikaf di Istiqlal. Nah, ini adalah satu hal yang terlarang. Kemudian fakana man ya'ti minhum, maka siapa saja yang datang ke di antara para sahabat ke Masjidil Aqsa, mereka sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian mereka pulang dan mereka tidak mendatangi gua yang di situ terdapat makam Ibrahim ataupun yang lainnya. Wa kanat masduda, dan gua tersebut tertutup sampai Nasrani menguasai negeri Syam di akhir abad 4. Wa ja'alu dzalika makana kanisah. Maka kemudian kubur Ibrahim mereka jadikan sebagai tempat, sebagai mereka buat gereja di atasnya. Walamma fatahal muslim, dan tatkala kaum muslimin menaklukkan negeri Syam dari tangan Nasrani, maka sebagian manusia menjadikan gua tadi atau gereja tadi sebagai masjid. Dan para ulama pun mengingkari hal ini. Dan tempat-tempat semacam ini dan semisalnya, para sahabat dan para ulama terdahulu tidak ada yang bermaksud, bersusah payah, bersengaja mendatanginya. Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat kemusyrikan. Walihat, oleh karena itu dijumpai padanya banyak setan. Wa qata'ahum ghairu wahidin, dan sejumlah orang melihat setan-setan tersebut dalam rupa manusia. Yatsluna alaihim, yatluna lahum al-ghaiba, yang membacakan kepada mereka berita hal yang gaib. Ya, di sarahnya, di catatan kakinya dijelaskan gaib yang dimaksudkan adalah gaib nisbi, yaitu hal yang gaib yang terjadi di tempat yang lain. Maka kemudian setan itu datang dalam rupa manusia, dan setan manusia ini kemudian setan dalam rupa manusia ini mengatakan sekarang ini di sana terjadi demikian. Setelah itu dia menghilang, dicek betul. Oh, di sana memang terjadi sebagaimana dia kabarkan. Itu yang dimaksud dengan gaib di sini. Fayadhununa, lalu orang-orang pun menyangka bahwa mereka adalah sekelompok manusia yang gaib dari pandangan mata. Padahal itu adalah jin. Dan jin juga boleh dalam bahasa Arab disebut rijal. Dalilnya firman Allah di surat Jin. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Sesungguhnya ada sejumlah laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada sejumlah rijal, sejumlah laki-laki dari jin. Fazaduhum rahaqa, maka perbuatan manusia ini memberikan tambahan kepada si jin ini rahaqan, kesombongan dan melampaui batas. Maka tadi disampaikan bahasanya di antara tempat yang situ banyak setannya adalah mahalus syirki. Maka tempat-tempat yang di situ adalah tempat-tempat kemusyrikan, itu banyak setannya di situ. Itu di antara tempat yang disukai oleh setan, oleh jin. Wa ma hadatsa fil Islam, dan apa yang terjadi di Islam min hadil khurafat, dari khurafat semacam dan semisalnya, itu bertolak belakang dengan ajaran yang Allah utus Muhammad SAW untuk membawanya, yaitu tauhid yang sempurna, menghidupkan agama dan menutup pintu-pintu kemusyrikan yang dibuka oleh setan. Oleh karena itu dijumpai orang yang jauh dari tauhid, jauh dari ikhlas, memurnikan ibadah untuk Allah, jauh dari mengenal Islam, aktsar ta'ziman,
Demikian besar penghormatannya kepada tempat-tempat kemusyrikan. Sedangkan orang-orang yang mengenal hadis sunnah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling berhak, paling layak untuk bertauhid dan memurnikan ibadah untuk Allah. Wa alul jahal, sedangkan orang yang bodoh tentang ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dekat kepada kemusyrikan dan bid'ah. Walihada, oleh karena itu dijumpai bid'ah dan kemusyrikan pada Rafidhah lebih banyak dibandingkan aliran-aliran sesat yang lain. Karena Rafidhah itu lebih bodoh tentang sunnah Nabi dibandingkan aliran-aliran sesat yang lain. Oleh karena itu mereka lebih banyak syiriknya dan bid'ahnya. Oleh karena itu maka orang-orang Syiah mereka memuliakan masyahid, kubur-kubur, makam-makam yang dibangun. Dan mereka menghancurkan masjid dalam artian mengosongkan masjid. Kuburannya ramai, masjidnya sepi. Fal masajid, maka masjid dalam akidah Syiah tidak digunakan untuk salat Jumat dan jamaah. Nunggu Imam Mahdi. Nunggu Imam Mahdi datang baru ada salat jamaah dan salat Jumat. Padahal Imam Mahdinya enggak akan datang karena itu Imam Mahdi yang ngimpi, karena itu Imam Mahdi yang tidak ada. Amal masyahid, adapun kuburan yang dibangun maka mereka mengagungkannya. Sampai mereka berkeyakinan bahasanya mengunjungi makam aula minal hajj. Itu lebih afdal daripada pergi haji. Ya, demikian yang kita baca di sesi pertama. Kita istirahat sebentar, barang 10 atau 15 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.